Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salam Bahagia Silaban. Saya peserta Latsar dari Kabupaten Nias Barat, golongan 3, angkatan 54, kelompok 1. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara tentang mind mapping, akuntabilitas, dan nasionalisme dengan video suara Bapak Dr. Abdul Rajab Pasaribu, MM. Akuntabilitas sendiri merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Konsep akuntabilitas sendiri memiliki fungsi dan jenis. Fungsinya sebagai kontrol demokrasi, pencegahan korupsi, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan jenisnya ada akuntabilitas vertikal, contohnya unit kerja ke pemerintah daerah ke pusat, dan pusat ke MPR. Mekanisme dari akuntabilitas terbagi atas 3, yaitu lingkungan kerja, alat akuntabilitas, dan dimensi. Pada lingkungan kerja ini terdapat ada kepemimpinan, kepercayaan, kejelasan, responsibilitas, konsistensi, keseimbangan, transparansi, dan integritas. Berhubungan dengan responsibilitas perseorangan dan maupun responsibilitas institusi. Alat akuntabilitas sendiri meliputi perencanaan strategis, kontrak kinerja, laporan kinerja. Dimensi akuntabilitas meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas progres, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi, praktek curang dan korup. Dalam hal ini, perilaku PNS harus sesuai dengan kode etik, perilaku terkait transparansi, perilaku tidak curang dan korup, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, dan prinsip sebagai seorang profesi ASN, yaitu memiliki nilai dasar, kode etik, dan perilaku komitmen dan tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum, dan profesional jabatan. Sedangkan asas penyelenggaraan kebijakan ini meliputi profesionalitas, proporsional, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan. Sekarang kita bahas mengenai nasionalisme. Nasionalisme sendiri terbagi atas 5, yaitu ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima sila ini harus terbentuk 3 aspek, yaitu ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yang pada akhirnya akan bermuara pada ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Terima kasih.